Baik, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi di channel Lina. Di sini saya akan membacakan menampilkan dari kegiatan LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi. Menggunakan metode STAR ini yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Sini saya akan membacakan best practice dalam PPL aksi pertama. Lokasi di sini adalah SD Negeri Bintuni, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi pembulatan bilangan caca. Penulisnya yaitu saya sendiri, Nina Nurnaningsi. Tanggal pelaksanaannya adalah 27 Agustus 2022. Situasi. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah pada saat pembelajaran berlangsung, guru hanya terpaku pada buku sebagai bahan ajar, tidak menggunakan alat peraga dan kurang mendasar pembelajaran terbimbing yang menarik sehingga kepada peserta didik, sehingga kurang meningkatkan matematis peserta didik. Terlihat pada saat pelajaran peserta didik kesulitan mengerjakan soal pembulatan bilangan caca, dan pada saat penentuan nilai tempat peserta didik masih kurang. Peserta didik tidak ada ketertarikan dan tidak termotivasi untuk menerima pembelajaran matematika materi pembulatan bilangan caca ini karena pembelajaran masih berpusat pada guru yang hanya menggunakan metode ceramah, serta guru tidak menggunakan media yang menarik hingga peserta didik masih merasa kurang tertarik dan minat belajar peserta didik rendah. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran yang saya gunakan mode pembelajaran PBL menurut saya merupakan hal baru yang melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi dalam pemecahan masalah dan peserta didik dapat lebih memahami atau menguasai materi yang diberikan. Praktik pembelajaran ini saya sangat penting untuk dibagikan karena banyak guru mengalami hal yang sama, sehingga diharapkan praktik ini bisa memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru, terutama bisa memotivasi diri saya sendiri. Saya sebagai guru mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk hasil belajar yang maksimal dengan menggunakan media serta mode pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan pembelajaran problem-based learning atau PBL, sehingga tujuan pembelajaran pada materi pembulatan bilangan caca dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan di sini dari hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika pembulatan bilangan caca antara lain guru tidak menggunakan alat peraga pada saat pembelajaran materi pembulatan bilangan caca. 2. Guru tidak menggunakan model yang sesuai dan menarik sehingga minat belajar peserta didik kurang pada saat pembelajaran materi pembulatan bilangan caca. 3. Kurangnya minat dari peserta didik untuk belajar dan mengulang kembali materi yang sudah didapat dari sekolah pada pembelajaran materi pembulatan bilangan caca. Dari penyebab di atas, tantangan dihadapi guru adalah 1. Penggunaan alat peraga yang tepat seperti kertas, kartu angka, flashcard, dan papan pintar dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar. 2. Pemilihan mode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. 3. Guru harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses belajar yang menyenangkan serta seru dan tidak membosankan. Guru memberikan tugas serta adanya bimbingan orang tua di rumah. Yang terlibat adalah guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. Aksi. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pemilihan alat peraga. Nah, alat peraga di sini yaitu strategi yang digunakan atau yang dilakukan menggunakan media pembelajaran inovatif dengan menggunakan styrofoam yang mudah didapat dan dikolaborasikan dengan media berbasis tipek dalam PPT serta video dari YouTube dan menggunakan kertas bertuliskan angka sesuai dengan nilai tempat. Adanya media pembelajaran ini disebut dengan media flashcard. B. Proses pembuatan media ini dimulai dari menyediakan alat dan bahan serta mendesain bentuk alat peraganya, kemudian guru baru membuat alat peraga sesuai dengan rancangannya. C.
Sumber daya yang diperlukan untuk membuat alat peraga ini antara lain gunting, kertas origami, styrofoam, spidol, double tip, dan sedotan. 2. Pemilihan mode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan mode pembelajaran adalah pemilihan mode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Pada pembelajaran ini guru memilih menggunakan mode problem based learning atau PBL. B. Proses pemilihan model ini, guru mempelajari mode-mode yang tepat dan dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, serta melihat karakteristik materi dengan mempelajari dari buku guru dan buku siswa. C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau mode kompetensi guru akan pemahaman mode pembelajaran problem based learning dan juga pemahaman guru terhadap materi pembelajaran. 3. Meningkatkan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik yaitu dengan merancang pembelajaran menyenangkan yang berpusat pada peserta didik serta adanya kerjasama antara guru dan orang tua agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. B. Proses pengembangan yang berpusat pada peserta didik. Guru menentukan kegiatan-kegiatan berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. C. Sumber daya yang dilakukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang yang berpusat pada peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat. Yang pertama, penggunaan media website dan penggunaan alat peraga ini sangat membantu akan pemahaman peserta didik tentang materi pembulatan bilangan cacah, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM. 2. Pemilihan mode pembelajaran problem based learning menumbuhkan berpikir kritis. Peserta didik terlihat dari tanggapan dan jawaban pada saat pembelajaran meningkatkan keaktifan sehingga peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran aksi pertama bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran ini sangat menyenangkan serta penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Pembelajaran sudah mengandung tipik menggunakan media dan alat peraga yang sesuai dengan materi pembulatan bilangan cacah. Menggunakan model pembelajaran yang sudah disarankan oleh dosen dan guru pamong sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Respon kepala sekolah dan teman sejawat pada kegiatan pembelajaran aksi pertama ini, mereka sangat mengapresiasi atas peningkatan terhadap motivasi belajar peserta didik. Faktor keberhasilan. Pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model dan langkah-langkah pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Hal ini dilakukan dengan memberikan persepsi terlebih dahulu di awal pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, dalam proses pembelajaran dapat dipadukan dengan belajar siswa baik audio, visual, melalui tayangan video, gambar, dan lain-lain. Membiasakan penggunaan tipek dan pembelajaran berikutnya menggunakan media dan alat pembelajaran yang sudah ada dan mudah didapatkan. Berani mencoba menggunakan mode pembelajaran yang sesuai siswa di kelas. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses aksi pertama adalah saya mendapatkan umpan balik positif dari peserta didik dan guru lain serta kepala sekolah dengan adanya penerapan pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran. Selain itu, guru harus terus mengembangkan diri untuk kemajuan proses pembelajaran baik dari segi model, metode, media, sistem penilaian dan lain-lain agar lebih kreatif, inovatif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah pembacaan ataupun hasil dari kegiatan LK 3.1 pada aksi pertama. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.